Pagi teman-teman, assalamualaikum. Hari ini mau mulai easy run menuju program 10K. Aku belum pernah nih program khusus buat race 10K. Jadi ini lagi persiapan, tapi mulai programnya nanti minggu depan sih, beberapa hari lagi. Yuk, kita pemanasan dulu, terus habis itu lanjut easy run. Oke. Halo teman-teman, pagi. Tadi pemanasan udah, tapi setelah pemanasan ternyata ngerasa lapar. Soalnya emang berangkat dari rumah tuh belum diisi apa-apa, baru cuman minum doang. Akhirnya ya daripada ngeganggu larinya, mampir dulu ke minimarket buat beli roti lah, biar ada tenaga dan perutnya nggak terlalu kosong. Nah, aku mau sedikit cerita teman-teman nih, karena hari ini aku lagi beresin mileage mingguan, terus juga minggu depan mulai masuk program. Jadi ini ada was-wasnya juga, karena aku belum pernah ikutan race 10K dan aku nggak mau race 10K pertama ini cuman sekedar happy-happy. Terus bukan berarti nggak boleh ya silakan aja, itu mah perspektif masing-masing. Cuman buat aku kalau perdana kayaknya perlu dipersiapkan yang terbaik gitu. Makanya aku coba buat prepare programnya ya, nyari-nyari di internet sih, nggak yang hire coach gitu sengaja, enggak, karena budgetnya. Nah, minggu depan mulai programnya. Jadi hari ini sambil recovery run juga, karena beberapa waktu lalu aku sempat ke visio, shin splint cuy, kamu lagi. Tapi akhirnya enak sekarang. Baru masuk, belum 1 kilo. Oke, kita sambung lagi. Kenapa ikutan race 10K? Nggak kenapa sih, pengen improve aja. Dari sebelumnya kan udah pernah ikutan race yang 5K dua kali sih, cuman yang satu online 2023. Terus tahun lalu baru bisa ngerasain race offline, meskipun 5K sih ya, ternyata rasanya gitu ya, vibesnya yang nggak pernah aku rasain. Terus juga pelajaran buat aku sih, pengalaman buat aku kemarin race 5K itu, pemilihan lokasi start ternyata buat aku penting. Nggak tahu sih ya kalau orang lain, pokoknya buat aku penting. Kenapa? Karena itu ngaruh ke catatan waktunya. Aku posisi start di tengah karena aku sadar kalau di depan biasanya yang atlet atau atlet tarkam atau ya atlet wannabe, siapapun yang kenceng lah larinya di depan. Dan aku pilih di tengah karena dia sadar kemampuan itu. Vibes-nya ternyata terbawa sampai setelahnya. Terus wah, kayaknya perlu nih upgrade, naik ke 10K ya. Sebenarnya tahun lalu udah ada incaran juga sih buat 10K nya mau di mana, cuman karena satu dan lain hal pada akhirnya udah deh, kita tunda sampai tahun depan aja.
Nah, kemarin sempat daftar namu race 10K yang emang udah diincar dari tahun lalu. Perayaannya dapat. Terus ya udah, kalau udah dapat ya mau nggak mau harus latihan. Terus selain latihan juga kan perlu ya buat beresin badan lah, maintenance. Kayak misalkan aku punya riwayat cedera, nah perlulah buat datang ke fisioterapi karena nggak akan bisa sembuh sendiri. Terus program latihan menunggu ya, biar selain itu juga biar latihannya optimal, terus juga apa race-nya nyaman. Itu sih yang biasanya mungkin sebagian dari kita lupa kalau lari nggak cuma sekedar lari aja, ada latihan-latihan lain, termasuk juga strength training, recovery, belum lagi nutrisi. Itu penting banget. Ya, kita lanjut lagi. Nih pemandangannya kayak gini, ada ekskavator lagi pembangun kan guys. Kita muter. Alhamdulillah beres juga lari hari ini. Easy run 6 kilo. Harusnya mah minggu ini tuh 20 sih, cuman karena ya tadi ya kemarin sempat ke fisioterapi jadi mesti di load lah. Ini pun kayaknya harus balik lagi ke fisio, dan entah apa yang akan terjadi ketika menjalankan program nanti. Karena setelah aku cek di programnya tuh ada 2 sesi speed session, tempo sama interval. Terus sisanya tuh ada beberapa hari buat apa easy run berapa ya, 3 kalau nggak salah. Berarti total 5 hari. 5 hari lari, 1 hari rest, dan 1 hari buat strength and conditioning. Nah ini aku juga banyak PR sih sebenarnya, tapi pas kemarin daftar race ya itu dengan kesadaran penuh, bukan yang sambil ngantuk-ngantuk gitu, enggak. Karena emang pengen upgrade. Jadi ini kesempatan juga buat adaptasi sama latihan yang mungkin akan padat. Meskipun aku nggak yang ngejar sub 50, sub 45 gitu, enggak sih. Yang penting mah finish. Enggak juga. Ada target sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan pada akhirnya targetannya nggak kecapai, ya yang penting finish aja, udah gitu aja. Finish strong. Karena kan kalau race nanti juga ada lagi ya, nggak yang itu race terakhir terus kamu harus nge-push, nggak juga sih gitu teman-teman. Jadi ini vlog pertama setelah kemarin sempat vakum bikin video yang panjang, shorts juga sama, lagi libur dulu. Pokoknya lagi libur dulu, lagi rehat sejedak. Dan kebetulan belum ada barang yang mau direview juga. Ada deh, tapi nanti aja lah. Ada barangnya lagi dipakai soalnya, dan aku nggak bawa ganti apa ya, nanti aja lah ya. Oke, see you on next video. Video selanjutnya akan banyak sesi-sesi latihan, mungkin lihat aja nanti ya. Bye bye.